Hai guys, selamat berjumpa kembali pada channel novel populer viral yang keren ini. Saat ini admin akan menghadirkan sebuah novel yang viral dengan alur cerita yang sangat menarik dan seru, yang berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 83, Membunuh Zhang Luliang. Level talenta hanya bisa dinilai di cabang serikat di Kabupaten Naga Awan. Cabang-cabang di 18 kota lainnya tidak memiliki wewenang untuk menilai tingkat bakat. Tetapi sebelum pergi ke Kabupaten Naga Awan, Xiu memiliki hal lain yang harus dilakukan. Berjalan keluar dari rumahnya, Xiu tidak mengubah penampilannya, juga tidak menyembunyikan keberadaannya. Dia langsung menuju gerbang kota. Para pengintai yang berkeliaran di sekitar keluarga Luo memberitahu berita itu kepada Luliang, patriark keluarga Zhang. Keluar kota, mata Luliang berbinar dengan niat membunuh ketika dia mendengar berita itu. Saat Xiu meninggalkan kota, dia merasa telah diikuti sepanjang jalan. Dalam persepsi Xiu, aura yang kuat terus-menerus mendekat, dan dia hanya bisa mencibir. 2 jam kemudian, Xiu sudah jauh dari kota awan dan berdiri diam. Segera, Luliang muncul di depannya. Xiu tahu begitu dia bertindak sendiri, Luliang akan kehilangan kesabarannya. Alasan mengapa dia melakukannya adalah untuk memancing Luliang keluar kota. Meskipun Luliang adalah Grandmaster bela diri tertinggi di tingkat ke-9 tingkatan bawaan, Xiu memiliki banyak metode tersembunyi dan tidak menganggapnya serius. Apalagi Xiu juga ingin menguji keterampilan transformasi misterius untuk bertarung dengan Luliang. "Kamu bajingan kecil, beraninya kamu meninggalkan kota sendirian ketika kamu tahu aku akan membunuhmu?" Mata Luliang penuh dengan rasa dingin dan niat membunuh. Namun, Luliang terkejut. Xiu tampak tenang dan berkata, "Aku menunggumu meninggalkan kota." Mendengar ini, Luliang tercengang. Kemudian dia melihat Xiu telah mencapai level pertama dari tingkatan bawaan dan tidak bisa menahan untuk mengangkat alisnya. "Kau sudah berada di tingkatan bawaan? Tampaknya kamu memiliki pengalaman yang luar biasa. Tetapi jika aku membunuhmu, semua yang kau miliki akan menjadi milikku." Saat Luliang berbicara, wajah lamanya menjadi serius. Dengan lambaian tangannya, seberkas cahaya merah darah bergegas menuju Xiu. Cahaya merah darah ini diringkas oleh energi vital bawaan. Dengan basis kultivasi Luliang, ia dapat dengan mudah membunuh seorang kultivator biasa di level pertama tingkatan bawaan. Xiu tiba-tiba menghunus pedangnya. Cahaya pedang hitam seperti kilat langsung membelah cahaya merah darah. "Apa?" Luliang terkejut melihat Xiu menahan serangannya karena ada celah besar antara tingkat ke-9 dan level pertama dari tingkatan bawaan. Ketika seorang kultivator mencapai tingkatan bawaan, dia akan menjadi guru besar bela diri, dan hanya ketika dia mencapai tingkat ke-9 dari tingkatan bawaan, dia akan menjadi Grandmaster bela diri tertinggi. Itu adalah sepotong kue untuk Grandmaster bela diri tertinggi untuk langsung membunuh seorang kultivator di level pertama tingkatan bawaan, tapi Xiu menahan serangannya. Itu luar biasa. Selain itu, Luliang menemukan meskipun Xiu berada di level pertama tingkatan bawaan, energi vital Xiu sangat tebal, hampir sebanding dengan tingkat kelima dari tingkatan bawaan. Pada saat ini, Xiu membawa serangkaian 9 bayangan, dan cahaya pedang secepat kilat telah menyelimutinya. Luliang lebih terkejut ketika melihat seberapa cepat pedang Xiu. Dia belum pernah melihat Grandmaster bela diri bawaan bisa memiliki pedang secepat itu, yang membuatnya, seorang Grandmaster bela diri tertinggi, merasa terancam. Keterampilan pedang di tingkatan kelengkapan, Luliang berteriak kaget, dan kemudian pedang perang muncul di tangannya, secara naluriah menghalangi cahaya pedang dari Xiu. Dengan dentang, tabrakan pedang dan pedang menyebabkan percikan api ke segala arah. Pada saat ini, merasakan sakit yang tajam di dadanya, Luliang ketakutan dan segera mundur secepat yang dia bisa. Luliang tidak menyadari saat Xiu melancarkan serangan kedua. Jika dia tidak bereaksi dengan insting, tubuhnya akan terpotong menjadi 2. Pedang yang sangat cepat. Apakah itu keterampilan pedang dari tingkatan kesempurnaan? Luka di dada Luliang berdarah dan punggungnya berkeringat dingin. Luliang tidak menyangka Xiu bisa mengolah pedangnya ke tingkatan yang begitu tinggi. Sebagai Grandmaster bela diri tertinggi, Luliang hanya mengembangkan keterampilan pedang di tingkatan sedang. Umumnya, hanya bela diri orang suci dari tingkatan pemurnian ilahi yang dapat mengembangkan keterampilan pedang di tingkatan kelengkapan, dan yang luar biasa dapat berkultivasi di tingkatan kesempurnaan. Meskipun basis kultivasi Luliang jauh lebih tinggi daripada Xiu, pemuda ini penuh dengan keanehan. Dengan keterampilan pedang Xiu di tingkatan kesempurnaan, Luliang takut dia bukan tandingan Xiu. Memikirkan hal ini, reaksi pertama Luliang adalah melarikan diri, atau dia mungkin akan dibunuh oleh Xiu. Namun, pada saat ini, Xiu menebas lagi. Saat api maut kegelapan menutupi pedang bayangan, kecepatan dan kekuatan pedang ini meningkat 2 kali lipat. Sebelum Luliang sempat bereaksi, seluruh tubuhnya berhenti seketika.
Dia menatap Siu dengan tatapan pahit dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi kepalanya tiba-tiba berguling dari lehernya, dengan darah menyembur keluar. Sangat kuat, melihat kepala Luliang terpotong oleh tebasan, bahkan Siu sendiri tercengang. Pedang cepat di tingkatan kesempurnaan telah banyak mengejutkan Siu. Dia bisa mengalahkan kultivator seni bela diri yang berada di bawah tingkatan ilahi. Namun, setelah keterampilan transformasi misterius menggandakan kekuatannya, Siu bisa langsung membunuh guru besar bela diri tertinggi di level ke-9 dari tingkatan bawaan. Itu agak menakutkan. Apakah ini berarti jika Siu menggunakan semua kekuatannya, dia akan mampu melawan para bela diri orang suci di tingkat pertama dari tingkatan pemurnian ilahi? Memang, alasan utama mengapa dia bisa dengan mudah membunuh Luliang adalah karena Luliang adalah Grandmaster bela diri tertinggi yang sangat biasa. Jika dia bertemu dengan Grandmaster bela diri tertinggi yang kuat, tidak akan mudah bagi Siu untuk menang. Bagaimanapun, sudah merupakan kejutan besar bagi Siu untuk dapat membunuh Luliang, dan dia memiliki pemahaman baru tentang kekuatannya. Melihat batu besar yang tidak jauh, Siu memasukkan pedangnya kembali ke sarungnya dan berkata dengan tidak peduli, "Tuan Ye, apakah Anda tidak akan keluar?" Dalam persepsi kehidupan Siu, tidak peduli seberapa baik kamu menyembunyikan napas, selama ada keberadaan, Siu bisa merasakannya. Xiangdou berjalan keluar dari balik batu dan menatap Siu dengan kaget. "Bagaimana kamu bisa membunuh Luliang yang berada di level ke-9 tingkatan bawaan dan menemukan tempat persembunyianku?" Mata Xiangdou penuh dengan ketidakpercayaan. Dia tidak menyangka Siu telah tumbuh ke tingkat seperti itu hanya dalam 2 atau 3 bulan. Ketika Xiangdou melihat Siu meninggalkan kota, dia takut Siu akan dibunuh oleh Luliang, jadi dia diam-diam mengikuti Siu untuk melindunginya. Tapi Xiangdou tidak menyangka Siu tidak membutuhkan bantuannya dan membunuh Luliang, Grandmaster bela diri tertinggi. Terlebih lagi, Siu hanya menggunakan 3 serangan untuk membunuh Luliang. Siu adalah Grandmaster bela diri bawaan berusia 14 tahun dengan pedang cepat dari tingkatan kesempurnaan. "Seberapa kuat orang ini? Terima kasih atas perlindungan Anda, Tuan Lin." Siu berterima kasih padanya dan tidak menjelaskan apa-apa lagi, karena dia tahu Xiangdou tidak akan mengingini hartanya. Kalau tidak, Xiangdou bisa menyambarnya saat itu. Siu mengambil cincin penyimpanan Luliang. Tidak ada harta berharga di dalamnya kecuali beberapa batu vitalitas, pil peringkat ketiga, dan pedang perang tingkat manusia menengah yang dia gunakan ketika dia masih hidup. Tentu saja, kematian Luliang tidak dapat disembunyikan, dan Siu tidak bermaksud untuk menyembunyikannya. Segera setelah Siu kembali ke kota, Siu membawa formasi transmisi ke Kabupaten Naga Awan dan bertemu dengan kepala, Wen Qianhong. "Kamu telah mencapai tingkatan bawaan?" Meskipun Qianhong sudah mengetahuinya sebelumnya, ketika dia melihat Siu, yang berada di tingkatan bawaan, dengan matanya sendiri, dia masih terkejut. Karena Siu mencapai ranah ini hanya dalam beberapa bulan. Selain itu, seorang bocah lelaki berusia 14 tahun di tingkatan bawaan dapat dianggap sebagai talenta terbaik di negara bagian Tanah Langit. "Kamu telah membunuh Luliang. Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya?" tanya Qianhong sambil tersenyum. "Saya ingin melepaskan tugas berhadiah untuk membunuh Hon Yi," kata Siu. Siu kembali kali ini untuk menghindari masalah di masa depan. Bahkan dengan perlindungan dari serikat berburu, keluarganya mungkin dalam bahaya. Saat dia berbicara, Siu mengeluarkan 10 pedang perang tingkat rendah dari peringkat bumi dan meletakkannya di atas meja. Qianhong menyipitkan matanya dan berkata, "Kamu lebih kaya dariku." Senjata perang level rendah dari peringkat bumi bernilai lebih dari 10.000 batu vitalitas tingkat rendah, dan seorang raja bela diri biasa hanya memiliki sekitar 20.000 batu vitalitas. Siu mengeluarkan 10 pedang sekaligus, bernilai sekitar 100.000 batu vitalitas, yang cukup untuk membuat para kultivator seni bela diri di tingkat ke-7 dari tingkatan raja tertarik. Tugas berhadiah untuk membunuh akan menyembunyikan identitas orang yang merilis tugas tersebut. Aturan ini tidak bisa dilanggar di serikat berburu. Bagi Siu, ini adalah cara teraman untuk memecahkan masalah di masa depan. Kemudian, Qianhong menaikkan penilaian bakat Siu ke peringkat kuning menengah, yang berarti Siu dapat memenuhi syarat untuk mengolah 3 seni bela diri peringkat ke-6. Namun, Siu tidak ingin membuang waktunya untuk seni bela diri tingkat 6. Pedang cepatnya dari tingkatan kesempurnaan bisa dibandingkan dengan seni bela diri peringkat 6 tanpa menggunakan seni bela diri. Dalam hal teknik kultivasi, Siu memiliki cakram dunia hidup dan mati. Selama dia dengan hati-hati memahami gambar kedua dari hukum asal-usul, dia tidak perlu menemukan teknik kultivasi lain untuk berkultivasi. Meskipun kemampuan gerakan keterampilan gerakan 10 bayangan adalah seni bela diri peringkat ke-5, itu sudah cukup untuk Siu sekarang. Rencana Siu saat ini adalah untuk meningkatkan basis kultivasinya ke level ketiga dari tingkatan bawaan dan berlatih seni bela diri peringkat ke-7. Tugas berhadiah telah dirilis. Pada hari-hari berikutnya, Siu akan tinggal di rumah untuk menemani orang tua dan saudara perempuannya. Setengah bulan kemudian, sebuah berita mengejutkan Kabupaten Naga Awan. Jin Kuan, tetua dari divisi inti di Gerbang Kebebasan, kekuatan dominan Kabupaten Naga Awan, terbunuh.
Tidak ada seorang pun di gerbang kebebasan yang tahu siapa yang membunuh Jin Kuan. Sigu, pemimpin sekte baru, Sigu, menjadi marah dan mengerahkan kekuatan seluruh sekte untuk menyelidiki si pembunuh. Untuk sesaat, semua orang di Kabupaten Naga Awan panik, sementara Siu tampak baik-baik saja. Siu sendiri tidak tahu siapa yang membunuh Jin Kuan. Tugas berhadiah untuk membunuh akan menyembunyikan identitas orang yang merilis tugas dan identitas orang yang menerima tugas tersebut. Luliang dan Jin Kuan telah meninggal, jadi Siu akhirnya lega dan tidak perlu mengkhawatirkan keluarganya. Sebulan kemudian, Siu mencapai level kedua dari tingkatan bawaan. Setelah mencapai tingkatan bawaan, kecepatan kultivasi Siu melambat, tetapi dia tidak terburu-buru. Sebelum mencapai level ketiga dari tingkatan bawaan, Siu berencana untuk tinggal di kota awan untuk menemani keluarganya. 1 bulan lagi berlalu, dan itu adalah hari pernikahan Siuer dan Yuan. Lentera berwarna-warni digantung di kota awan. Yuan adalah putra pemimpin keluarga Liu, jadi upacara pernikahannya sangat megah. Ayah Siu Luo Songlin dan Ibu Loi Suyun memiliki senyum di wajah mereka. Perlu disebutkan bahwa perut Suyun menonjol dari hari ke hari dan dia hamil lagi. Menurut diagnosis dokter, itu adalah anak laki-laki. Dengan cara ini, aku bisa pergi dengan tenang. Sebagai adik dari pengantin wanita dan ipar laki-laki, Siu harus menghadiri pernikahan. Semua keluarga di kota awan juga mengirim hadiah. Pemandangan itu sangat indah. Kalau begitu, aku mungkin bisa pergi dengan tenang. Melihat bahwa anggota keluarganya hidup bahagia, Siu sangat tenang. Kehidupan yang nyaman tidak cocok untuk kultivasi. Siu akhirnya akan pergi, tetapi dia tidak ingin melihat keluarganya merasa sedih karena kepergiannya. Setelah Siu memperoleh manik hidup dan mati dan bertekad untuk mengejar puncak kultivasi, ia ditakdirkan untuk berpisah dari keluarganya.